Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat tanggal 10 September 2021. Nah, topik kita hari ini adalah mengenai perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara eksistensi dan in situ. Mohon maaf, hari ini ada kendala mengenai koneksi, sehingga saya akan mengulang pembelajaran hari ini ya. Nah, berikut adalah penjelasannya, yaitu mengenai perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara eksistensi dan in situ. Perlindungan bagi hewan maupun tumbuhan yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan dua cara. Ya, perlindungan in situ artinya perlindungan di dalam habitat aslinya. Di dalam habitat aslinya. Sementara perlindungan ex situ itu perlindungan di luar dari habitat aslinya. Oke, saya lanjut. Perlindungan in situ ya, antara lain adalah hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, cagar alam. Sementara perlindungan ex situ antara lain kebun raya, kebun binatang, dan taman safari beserta herbarium yang dibangun untuk menyimpan sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah mati untuk diawetkan. Nah, hal ini bertujuan agar hewan yang telah punah pun tetap dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Oke, contohnya saja adalah hewan gajah. Perlindungan gajah secara institusi di Taman Nasional. Oke, saya jelaskan kembali. Cagar alam. Oke. Cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional adalah wilayah khusus yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Meskipun fungsi yang mirip, ketiga tempat itu punya beberapa perbedaan. Berikut perbedaannya. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Ya, cagar alam. Supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat. Karena itu, kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Saya ulangin ya, cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Ya, supaya tidak terganggu oleh manusia, cagar alam biasanya dilindungi secara ketat, karena itu kegiatan wisata dan kegiatan komersial sangat dilarang di cagar alam. Jadi pahami? Oke, saya lanjut ya. Kita bisa masuk ke cagar alam, tetapi namun ya ada syaratnya. Sebelum masuk kita harus memiliki surat izin khusus terlebih dahulu. Tanpa surat izin khusus itu kita tidak akan bisa masuk. Oke? Tanpa surat izin itu kita tidak akan bisa masuk. Oke? Saya lanjut. Nah, contoh cagar alam yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah contoh cagar alam yang ada di Indonesia. Saya lampirkan berikutnya. Cagar alam Rimbo Panti. Cagar alam Rafflesia di Aceh. Cagar alam Rafflesia di Kota Aceh. Cagar alam Gunung Krakatau. Cagar alam Batu Gajah di Sumatera Utara. Cagar alam Lubuk Raya di Sumatera Utara. Cagar alam Sembilangi di Sumatera Utara juga. Cagar alam Air Putih Sumatera Barat atau Padang. Cagar alam Bukit Bungku di Riau. Oke. Selanjutnya, cagar alam yang ada di Pulau Kalimantan, namanya cagar alam Mandor, cagar alam Gunung Palung. Kemudian cagar alam yang berada di Pulau Sulawesi, yaitu cagar alam Pangkoko. Ya, selanjutnya cagar alam yang berada di Pulau Jawa, cagar alam Gunung Butak, dan cagar alam Teluk Baron. Selanjutnya, suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah. Ya, saya ulangin, suaka marga satwa. Ya, wilayah-wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah, misalnya gajah. Suaka marga satwa juga digunakan untuk merawat dan mengembangbiakkan hewan
yang sudah terancam punah. Ini tempat perlindungan hewan-hewan Suaka Marga Satwa beda tadi dengan cagar alam. Ya. Oke. Selanjutnya, contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Antara lain, Suaka Marga Satwa Gunung Leuser. Ya. Melindungi apa? Melindungi kera, badak, Sumatera, dan gajah. Ya. Kemudian Suaka Marga Satwa Ujung Kulon. Melindungi badak Jawa dan Tusa. Kemudian Suaka Marga Satwa Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan Pulau Waiwul melindungi komodo. Suaka Marga Satwa Pulau Baun melindungi burung cendrawasih. Suaka Marga Satwa Lorelindo melindungi anoa, rusa, dan babi rusa. Oke, itulah lampiran dari Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia, melindungi hewan-hewan atau satwa-satwa yang hampir punah. Ya, kita lanjut Taman Nasional. Oke. Taman Nasional mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Ya, bedanya Taman Nasional masih boleh dikunjungi untuk tujuan penelitian. Jadi kamu boleh berkunjung ke Taman Nasional. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk penelitian, pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Contoh contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Berikut contohnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang ada di Lampung, Taman Nasional Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara, Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Situbondo, Taman Nasional Loreng yang ada di Papua, Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang ada di Papua Barat. Jadi perbedaannya adalah kalau taman nasional masih boleh dikunjungi oleh kita semua. Dengan tujuan boleh rekreasi, boleh pariwisata, dan boleh penelitian, bahkan untuk pendidikan. Untuk ilmu pengetahuan juga boleh dikunjungi di taman nasional. Oke, apakah sudah cukup jelas? Cukup ya. Oke, saya kasih penjelasan kembali. Contoh dari perlindungan in situ. Di antara lainnya adalah hutan lindung. Oke. Kawasan ini adalah kawasan yang dilarang menebang, membakar, merambah, mengambil, merusak, dan lain sebagainya. Oke, kemudian marga satwa. Ya, selanjutnya adalah taman nasional. Yang terakhir adalah cagar alam. Oke, sementara untuk perlindungan ex situ, ya, kebun raya. Kemudian kebun binatang. Selanjutnya taman safari, herbarium atau galeri hewan yang sudah diawetkan. Oke, seperti ini tampilannya. Sehingga untuk pendidikan tidak bisa dipakai ya. Saya ulangin contoh dari perlindungan in situ. Hutan lindung, di mana kawasan ini dilarang menebang, membakar, merambah, mengambil, merusak, dan lain sebagainya. Ya, hutan lindung Indonesia. Marga satwa. Selanjutnya, taman nasional. Oke, cagar alam. Perlindungan ex situ adalah kebun raya. Contoh selanjutnya, kebun binatang. Kemudian, taman safari. Oke. Yang terakhir adalah herbarium atau galeri. Oke, halaman 37. Beberapa daftar nama hewan yang hampir terancam punah di Indonesia. Misalnya gajah Sumatera. Gajah Sumatera, daerah persebarannya adalah di Pulau Sumatera. Kemudian, selain gajah Sumatera ada dengan badak. Kemudian komodo.
Komodo itu persebarannya di Pulau Komodo, ya, atau di Nusa Tenggara, Komodo. Kemudian jalak Bali, ya, di daerah hutan bagian barat Pulau Bali. Jalak Bali persebarannya hutan bagian barat Pulau Bali. Kemudian harimau Sumatera di Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya adalah orang utan. Nah, yang terakhir adalah orang utan. Orang utan ini di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Persebarannya ada di Sumatera juga dan di Kalimantan. Selanjutnya adalah tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Oke, yang pertama adalah bunga bangkai. Bunga bangkai raksasa ada di Pulau Sumatera. Beginilah penampakannya. Oke, selanjutnya bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu persebarannya di daerah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oke, kemudian setelah bunga rafflesia masuk ke bunga anggrek hitam. Bunga anggrek hitam ini persebarannya ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya adalah anggrek larat. Anggrek larat yang berwarna ungu ini ada di Pulau Ralat di daerah Pulau Maluku. Pulau Maluku. Kemudian tembesu. Tembesu ini ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan Papua. Kemudian pohon ulin, ya, pohon ulin terletak di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Oke? Ya. Nah, selanjutnya di halaman 38, ya, ada soal seperti ini. Ini ada dua soal. Yang pertama, soal yang pertama yaitu Indonesia sering mengalami kebakaran hutan oleh kegiatan pembukaan lahan. Menurut kamu, apakah kebakaran hutan berdampak pada kelestarian hewan dan tumbuhan? Ya, pembahasannya adalah dampak kebakaran hutan. Oke, dampak kebakaran hutan. Pasti ada dampaknya. Oke, di antara lain adalah menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Kemudian terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik di suatu daerah turut punah sebelum sempat dikenali. Jadi akan hilang ya satwa-satwa yang ada di hutan tersebut akibat dari kebakaran hutan. Oke. Nah, soal yang kedua adalah jika kita tidak menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, maka hewan dan tumbuhan akan punah. Apakah kepunahan hewan dan tumbuhan akan berdampak pada kehidupan manusia? Nah, pembahasannya di antara lain adalah untuk yang nomor 2 ya. Ini ya. Akibat kelangkaan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, spesies tersebut dapat punah dan tidak dapat lagi ditemukan. Ya, jadi nggak akan ada di permukaan bumi kembali, tidak akan pernah muncul kembali nantinya. Yang kedua, rusaknya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, berkurangnya pendapatan masyarakat sekitar. Jadi ada dampak pada kehidupan manusia. Ada 3 poin yang saya lampirkan. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan untuk koneksi dari hari ini. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.